Ken Sagopi seri 144 Kongso Dewa Adu Jago. Sepeninggal Dityo Suratimantra, panggung yang porak-poranda dibersihkan. Untuk besok pagi tidak diperlukan panggung lagi. Dityo Suratimantra dan lawannya disediakan gelanggang terbuka yang cukup luas. Karena jika disediakan panggung pasti akan hancur pula. Sisa malam itu digunakan oleh para penonton untuk saling bergerombol, membicarakan adu jago besok pagi. Terlebih para petaruh, mereka belum berani pasang taruhan karena belum diketahui siapa lawan Dityo Suratimantra nantinya. Namun hampir semua pegang Dityo Suratimantra sebagai pemenang. Bisa jadi yang menjadi bahan taruhan bukan lagi kalah menang, tetapi sampai berapa lama lawan Dityo Suratimantra itu mampu bertahan. Sampai saat ini mereka memang belum mengetahui siapa calon lawan Dityo Suratimantra. Ada yang mengira Raden Haryo Praburukmo atau Raden Ugrasena, atau keduanya mengeroyok Dityo Suratimantra, seperti tantangan Dityo Suratimantra tadi. Ada yang menduga Prabu Basudewa sendiri. Ada juga yang mengetahui bahwa Prabu Basudewa mempunyai putra yang sudah beranjak dewasa, Raden Kokrasana, yang konon kabarnya juga senang olah kanuragan. Namun hal itu dikesampingkan. Raden Kokrasana masih terlalu muda untuk melawan Dityo Suratimantra. Dityo Suratimantra kembali ke Pasanggrahan dengan hati marah dan kecewa. Kecewa karena sampai saat itu Mandura belum mengajukan nama yang akan menjadi lawannya. Menurut dugaannya, tidak ada orang yang berani melawannya. Ia mengira besok akan dikeroyok oleh Haryo Praburukmo dan Ugrasena, bahkan dengan Prabu Basudewa sendiri. Jika demikian ia justru akan sangat senang, karena namanya akan muncer bisa mengalahkan mereka bertiga. Tahta dan negeri segera berpindah tangan. Raden Kongso Dewa menjadi raja diraja di Mandura, dan ia sendiri akan menjadi raja Guwa Barong ditambah Sengkopuro. Melamunkan hal tersebut, Dityo Suratimantra tertawa terbahak-bahak seorang diri. Disautnya arak dan botol, diminumnya sepuasnya. Ia pun tertawa semakin keras dan mengomel tak karuan. Para punggawa yang melihat pun tak berani mendekat, takut didamprat atau justru tamparan yang akan ia terima. Mampus kau Basudewa, mampus kau Rukmo, mampus kau Ugrasena, hahaha. Celoteh Dityo Suratimantra kacau sambil sempoyongan mabuk tua. Mampus, mampus, mampus. Akhirnya Dityo Suratimantra sendiri yang kemudian rebah ngelosor di lantai, mabuk tak sadarkan diri. Sementara itu Bimoseno yang diinapkan di kesatrian, ditemani oleh Raden Ugrasena, telah ditemui oleh Prabu Basudewa dan juga oleh Raden Haryo Praburukmo. Prabu Basudewa tertegun melihat perawakan perunannya, anak adiknya itu, yang gagah tinggi besar dan perkasa. Adiknya Dewi Kunti yang kecil dan Prabu Pandu Dewanata yang lemah lembut ternyata mempunyai anak gagah perkasa. Kulitnya halus kuning nemu giring. Namun demikian Prabu Basudewa merasa bahwa Bimoseno ini masih terlalu muda untuk melawan Dityo Suratimantra.
Walau demikian ia tidak ingin mengecilkan hati jagonya itu. Ia kemudian teringat kepada anak-anaknya sendiri. Apakah mereka mampu seandainya diadu dengan Dityo Suratimontro? Setelah panjang lebar mereka saling bercerita, Prabu Basudewa kemudian berpesan, "Persiapkanlah dirimu lahir dan batin, Bimo." "Baik, Guwo Prabu," jawab Bimo Senongoko, tidak dengan bahasa yang halus. Pada malam hari itu Bimo Seno memilih mesu diri, mendekatkan diri kepada Yang Widi, kemudian beristirahat dengan tenang, tanpa beban seolah besok pagi tak akan terjadi sesuatu. Bersambung. Benar kata orang bahwa hidup itu pilihan. Pilih mabuk tua atau mesu diri.